Pengungsi dari Tagutung. Si Jack merasa dirinya lebih gagah lagi sekarang. Kepalanya makin tegak dan dadanya pun dibusung-busungkan. Ia sadar bahwa ia dan kawan-kawan dibutuhkan oleh orang kampung. Mereka yang biasa mengganggu ketenangan penduduk ternyata berguna juga sebagai pengintai. Ada sebuah sungai terletak berjajar dengan jalan utama menuju kampung. Anak-anak suka bermain di sungai ini. Mereka beramai-ramai mengangkut tanah liat untuk melumuri tanggul sungai. Mereka berseluncur di sana hingga mencebur ke sungai. Di sungai inilah sebagian anak-anak bermain sambil mengintai ke arah jalan utama. Jika lelah bermain seluncur, kadang-kadang mereka menangkap ikan di sungai atau mengumpulkan batu-batu kecil untuk dijadikan peluru ketapel. Jika lapar, bergiliran mereka pulang untuk makan. Kadang mereka makan di pos pengintaian itu. Jika Emma, adik si Cek, Paulina, dan teman-temannya sesama perempuan datang membawa makanan, si Cek yang merasa dirinya komandan anak-anak kampung lebih suka berjaga di atas bukit. Kerbau yang ditambatkan di kaki bukit, lalu ia bermain ketapel. Ia memang paling lihai menggunakan ketapel. Setiap hari ada saja burung mati di ketapelnya. Si Jack memang nakal sekali. Tidak jera-jeranya ia memburu burung. Walaupun ibunya sering memarahi, nasihat orang dianggapnya korek kuping saja, tak digubris. Bukit itu terlalu tinggi, tak jauh dari sungai. Dengan leluasa, si Jack dapat memandang dari atas bukit di sekelilingnya. Ia dapat mengawasi jalan utama ke kampung. Kawan-kawannya yang bermain di sungai. Kampung tetangga juga terlihat dari sini. Sangat nyaman memandang ke arah dari puncak bukit ini. Indah. Sudah ada sawah yang mulai menguning. Lainnya masih hijau. Tak lama lagi musim panen akan tiba. Di tengah persawahan terdapat beberapa dangau tempat petani istirahat melepas lelah. Di situ juga Pamuro, petani pengusir burung, seperti si panghutan. Sebentar terdengar suara panghutan berteriak mengusir rombongan beratus burung pipit yang bolak-balik datang hendak makan padi. Panghutan mengusir burung sambil jadi pengintai di dangau itu. Hampir saja semua dangau itu terlihat dari bukit tempat si Cek mengintai. Sebagian dari dangau itu diikutkan mengawasi pos juga. Di sana, anak-anak bermain sambil mengawasi sekeliling. Sesekali terdengar pula suara puput batang padi dari dangau itu. Wek, wek, seperti bunyi suara bayi berengek dan menangis. Kadang seperti suara kerbau menguak. Terasa indah ditingkai suara orang mengusik burung. Musim hujan memang sudah berlalu. Siang ini panas terik. Si Jajak bertugas jaga di bukit itu. Sudah lelah dan bosan main ketapel. 3 ekor burung yang sudah mati di ketapelnya digantungkan di dahan pohon mangga embacang yang ada di situ. Di bawahnya ia bersandar, berteduh sambil sesekali menguap. Si Jack melihat kawan-kawannya berjaga di bawah. Di seberang sungai tampak pula kerbau yang ditambatkan di sana untuk merumput. Tampak pula burung-burung bangau di sekitar kerbau. Sore nanti barulah dibawa pulang setelah dimandikan di sungai. Rasanya cepat sekali mengantuk, apalagi ia baru makan. Tadi si buha yang jaga di sini saat si Jack pulang makan. Angin sepoi tengah hari di bukit itu terasa sejuk. Matanya merem-melek. Akhirnya si Jack tak kuat lagi menahan kantuk. Ia tertidur. Tak seberapa lama ia tertidur situ. Ia bangun. Ia terkejut mendengar suara langkah kaki di belakangnya. Si Jack tersentak dan menoleh ke belakang. Tampak 3 orang berdiri tak jauh dari tempatnya tertidur. Sepasang suami istri dan seorang anak sebaya si Jack. Kumal dan lusuh memanggul buntalan kain besar.
"Horas nak, kampungmu di mana?" si bapak bertanya. Si Jack Jack terbungkam. Ia tak habis pikir bagaimana ketiga orang ini bisa sampai ke bukit pengintaian ini tanpa ketahuan para pengintai lainnya. Berarti semuanya kasihkan bermain atau tidur seperti dirinya, atau ketiga orang yang datang ini mengendap-endap hingga tidak ketahuan. Jack Jack semakin ketakutan. Teringat pesan kepala kampung agar waspada kepada orang tak dikenal. Bukan hanya Belanda yang jadi musuh, tapi bangsa sendiri yang jadi mata-mata. Kadang menyaru sebagai pengungsi atau pedagang keliling menawarkan kebutuhan pokok dari satu kampung ke kampung lain. Orang bisa tertipu, disangka kawan, ternyata lawan. Kekenyangan dia, ayah. Kekenyangan dia ayah, makanya ketiduran. Kata anak sebaya si Jack itu tertawa. Merah telinga si Jack Jack mendengarnya. Berarti benar anak ini mengejekku, pikir si Jack Jack jengkel. Belum tahu dia siapa aku. Jangan takut, kata bapak itu pula. Kami ini pengungsi, dikejar-kejar Belanda dari Tagutung. Si Jack Jack lebih takut lagi. Dikejar-kejar Belanda dari Tagutung. Pejuang atau hanya pengungsi? Kalau pejuang, jangan-jangan kedal udah bengit. Ingat udah bengit, keberanian si Jack Jack mendadak muncul. Diperhatikannya ketiga orang itu sangat lelah, terutama ibunya. Kasihan si Jack Jack melihatnya. Tapi pesan kepala kampung, hati-hati dengan pengkhianat. Mereka lebih jahat karena bangsa sendiri juga. Mereka tega mengkhianati laskar pejuang demi sekerat roti dan seteguk susu. Tanpa mata-mata, Belanda tak akan tahu jalan masuk untuk menjebur kampung demi kampung. Baiklah tulang, tunggu sebentar di sini. Aku beritahu dulu ke kampung, kata si Jack Jack kemudian. Lalu dengan cepat si Jack Jack berlari menuruni bukit ke arah sungai. Dari tanggul, ia memanggil si Tahi. Bukan hanya Tahi yang datang, ada 4 orang. Semuanya datang berlari-lari tanpa pakaian. Di sungai ini anak-anak biasa yang mandi terlancang. Tahi, kau lari secepatnya ke dangau sana. Beritahu ada 3 orang pengungsi di bukit. Suruh mereka teruskan ke kampung. Si Jack Jack memberi perintah. Lainnya, 1 orang jaga di sini, 2 ikut aku. Si Tai segera mengenakan pakaiannya, lalu berlari sekuat tenaga di atas pematang sawah. Sementara si Jack Jack kemudian kembali ke atas bukit bersama 2 kawannya, Lomo dan Tumpal. Mereka menemukan ketiga orang itu sedang berbaring di bawah pohon. Beristirahat dulu tulang, kata si Jack Jack. Kawan kami sudah memberitahukan ke kampung, kita tunggu kabar. Hahaha, si bapak itu tertawa tiba-tiba sambil bangkit dan duduk di atas rumput. Bagus, anak-anak hebat. Aku tahu siapa kalian. Pengintai kan? Si Jack Jack terkejut. Darahnya tersirap karena pengungsi ini tiba-tiba saja sudah tahu tugas anak-anak ini. Jangan-jangan orang bertiga ini memang benar mata-mata musuh. Hayo Jeremy, berkenalan dulu dengan anak-anak hebat ini. Kata bapak sambil menepuk bahu anaknya. Anakku ini namanya Jeremia. Anak pengungsi itu bangun dengan sigap mengulurkan tangannya untuk bersalaman. Horas, aku Jeremia atau Jeremy. Kalian bertiga siapa? Si Cek Cek dan kedua kawannya tersiap karena anak ini tampak tegas. Dari sorot matanya yang tajam, tampaknya dia pemberani. Bertanya pun tanpa basa-basi. Horas, aku Sondang. 2 kawanku ini si Lomo dan si Hutel, jawab si Cek Cek. Dia ini si Jack Jack, itu nama julukannya. Tema si Jack Jack menertawakan sambil menunjuk ke arah si Jack Jack. Kalian mengobrol dulu ya, kami mau istirahat dulu, kata si bapak sambil kembali berbaring di atas rumput. Kampung kami di situ, kata si Jack Jack menunjuk ke arah kampungnya. Sebenarnya kami sedang berjaga di sini, mengintai kalau ada serdadu Belanda ke arah sini. Hebat sekali, aku harus hormat pada kalian semua. Jeremia memuji dan mengangkat tangannya ke atas. Merdeka! Merdeka! Sambut si Jack Jack. Sementara kedua kawannya diam saja.
Mereka terheran-heran melihat ketegasan sikap Jeremia sangat berwibawa. Tapi, siapa namamu tadi? Si Jack. Jeremy tersenyum. Pasti kau yang paling hebat di sini. Paling berani. Kau komandannya. Betul, dia komandan kami anak-anak. Hutal menyelak. Hebat, hehehe. Tapi kalau jadi pejuang jangan suka ketiduran. Kalau kami usumu, kau sudah mampus sedari tadi. Si Jack tersipu malu mendengarnya. Kupingnya memerah. Baru saja anak ini datang, sudah 2 kali dia buat aku malu. Kalian bertiga sudah pernah ke Siantar? Si Cek dan kedua kawannya serempak menggeleng. Mereka belum pernah ke sana. Ke Tarutung pun baru 2 atau 3 kali. Siantar itu jauh lebih besar dari Tarutung. Jauhnya dari sini mungkin ada 160 km, sambung si Jeremy. Nah, ayahku pejuang di situ. Setelah Belanda masuk ke Siantar, kami melarikan diri. Berjalan kaki hingga Tarutung. Dari sana, berjalan kaki lagi sampai kemari. Bah, jauh kali. Seru si Jack nyaris tak percaya. Ya memang jauh sekali. Kami harus lewat hutan dan hanya sesekali masuk kampung, bukan jalan raya. Kadang kami harus makan dari pemberian hutan, jawab Jeremy. Jack diam-diam memperhatikan wajah Jeremy. Benarkah kata-kata anak ini? Berjalan kaki 160 km. Kami tinggal tak jauh dari Sigopulun Tarutung. Ternyata kami tidak bisa lama di sana karena Belanda datang pula ke sana. Penjajah itu memang keparat, si Jack menggeram. Teringat udah bengek yang tewas ditembak Belanda di Tarutung. Nanti di kemudian hari, barulah Jack tahu mengapa Jeremy dan kedua orang tuanya harus melarikan diri pula dari kampungnya. Dari atas bukit ini, tampak beberapa orang dewasa bergegas dari kampung menuju kemari. Ada 4 orang. Ternyata ayah si Jack dan 3 orang kampung lainnya. Tiba di bukit, ayah Jack bersalaman dan berbicara dengan ayah Jeremy. Rumah kami sudah jadi abu dibakar Belanda. Tak ada yang bersisa. Jika kalian berkenan menerima, kami ingin beristirahat sebentar di kampung kalian, kata ayah Jeremy terdengar oleh Jack. Setelah itu, mereka mengajak keluarga pengungsi itu masuk kampung. Sondang, teruskan tugasmu, pesan ayah si Jack. Iya ayah, sahut si Jack meniru sikap si Jeremy tadi. Bangga benar dia. Tindakannya dipuji ayahnya. Saya rasa sudah ikut berjuang. Kemudian dengan tegas dia perintahkan lagi si Hutal dan si Lombok untuk kembali ke posnya. Jangan lengah, jangan main terus, pesan si Jack. Siapa tahu ada mata-mata mengikuti keluarga si Jeremy kemari.